Babak baru Aquano baru saja dimulai. Onigashima sebentar lagi akan menjadi medan pertempuran yang memanas. Lalu bagaimana proses pergerakan aliansi ke Onigashima? Apakah akan berjalan dengan lancar? Selamat datang di Anime Review. Kali ini kita sedikit membahas situasi aliansi sebelum menuju Onigashima. Saat ini sebagian besar pasukan aliansi telah berkumpul dan terpusat di sekitar pelabuhan. Adanya kesalahpahaman yang dibuat oleh Kiemon pada akhirnya memberikan keuntungan bagi aliansi. Di sisi lain, keadaan dan situasi seperti ini tentu akan menjadi sebuah kerugian bagi pihak musuh. Apa yang sebenarnya telah terjadi tentu tidak datang begitu saja. Ada semacam kesalahan kecil yang membuat musuh begitu percaya diri bahwa aliansi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan kata lain, rencana yang mereka miliki telah digagalkan total. Kesalahan fatal Orochi ini dapat kita lihat dari pernyataan seorang Kanjuro. Ia merasa heran kenapa Orochi seolah-olah tidak melakukan apapun untuk memanfaatkan laporan yang sudah ia berikan. Padahal kenyataannya Orochi memang sudah melakukan sesuatu kepada aliansi, seperti menutup akses jalur yang menghubungkan setiap wilayah, mengebom Sanigo, dan bahkan berhasil menghancurkan kapal-kapal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, kemudian rasa kaget Kanjuro pun berlanjut ketika melihat kedatangan kelompok Luffy dan Law. Ia harusnya tahu betul bahwa kedua tokoh tersebut sudah tertahan di penjara yang terpisah. Namun kenyataannya saat ini cukup mengkhawatirkan. Ya, hal seperti ini bisa saja terjadi karena faktor kepercayaan diri yang terlalu tinggi dari Orochi. Ia tidak memperhatikan hal-hal kecil lainnya yang memungkinkan perbuatannya dapat digagalkan, seperti misalnya mempertimbangkan juga adanya mata-mata di kelompoknya. Ia sepertinya cukup percaya dengan hanya menempatkan Kanjuro di kubu musuh, sementara di kubunya juga ternyata ada yang memata-matai pergerakannya. Situasi yang cukup ironis jika melihat orang yang melakukan itu adalah sosok yang disegani di ibu kota, yaitu Kyoshiro. Sementara itu di Onigashima sana, kedua pemimpin saat ini sedang merayakan pesta besar-besaran. Sebagian besar sekutu mereka juga sudah berkumpul di sana, termasuk sekutu teranyar mereka yaitu Big Mom. Pesta yang diadakan di sana tentunya tidak sekedar hanya merayakan tradisi Wano berupa festival api. Namun bagi mereka hal ini juga bisa dianggap sebagai bentuk perayaan atas kemenangan akibat gagalnya rencana aliansi. Alih-alih perjamuan tersebut berjalan dengan lancar, kenyataannya ada suatu kejutan yang akan datang ke hadapan mereka. Ya, aliansi saat ini sudah siap untuk bergerak menuju Onigashima dengan pasukannya yang berjumlah total 5.400. Angka ini tentunya melebihi dari apa yang diharapkan oleh Kiemon. Meski begitu, jumlahnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan pasukan musuh. Namun dengan berkumpulnya mereka setidaknya akan menambah mentalitas aliansi, terkhusus bagi Luffy. Karena baginya angka bukanlah jaminan, tapi hanya ada satu yang pasti untuk Luffy, yaitu kepercayaan. Jika 5.400 pasukan ini telah menaruh harapan sepenuhnya pada Luffy, maka semangat dan tekad Luffy akan semakin bertambah untuk menjaga dan mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Itulah hal yang selama ini dialami oleh kapten di sepanjang perjalanannya melawan para musuh-musuhnya. Well, kita sedikit mengulas tentang keikutsertaan kelompok bajak laut Kid. Seperti yang kita ketahui, kehadirannya saat ini telah mengubah situasi yang ada. Datang bersama kelompoknya yang lengkap, kecuali killer yang tak terlihat di atas kapal mereka, menandakan bahwa kelompok ini mempunyai tujuan yang sama dengan Luffy, yaitu untuk menjatuhkan Kaido. Sama seperti Luffy, Kid juga sebelumnya sudah pernah bersinggungan dengan kekaisaran Big Mom. Meski saat itu hanya berurusan dengan salah satu komandan manisnya saja. Namun mendengar Kaido dan Big Mom beraliansi, ia pun kemudian bereaksi. Nah, kira-kira peran seperti apa yang akan diberikan Oda pada Kid saat perang di Onigashima nanti berlangsung? Saya curiga ia akan bersikap masa bodoh dengan konflik yang terjadi antara keluarga Kozuki dengan keluarga Kurozumi. Meskipun saat ini salah satu anggotanya menjadi korban dari Orochi atas smile-nya. Namun kemarahan itu mungkin hanya berlaku untuk Kaido, tanpa melihat latar belakang keterlibatan Kaido dengan konflik Kozuki dan Kurozumi. Ya, hal ini semata-mata karena terjebaknya Kid di Wano awalnya memang akibat ulah Kaido. Jadi musuh utama yang akan dihadapi mereka dalam Arc Wano ini adalah murni datang dari kelompok bajak laut,
Berbeda dengan aliansi Luffy yang mengedepankan pembebasan Wano dari Kaido dan Orochi, yang membuat mereka akhirnya mengetahui konflik keluarga Kozuki dan Kurozumi. Nah, masalahnya kesempatan dia untuk melawan Kaido dan mengalahkannya sangat kecil jika dibandingkan dengan Luffy. Kesempatan yang saya katakan ini bukan dilihat dari faktor kekuatan, tapi karena adanya perbedaan motif di antara Luffy dan Kid yang membuat nama pertama diberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan duel ulang dengan Kaido. Bisa jadi jika Wano dijadikan tempat untuk menjatuhkan dua kekaisaran, maka satu Yonko yang akan menjadi lawan dari Kid adalah Big Mom. Yang jelas akan sangat tidak mungkin bagi Kid atau Luffy sekalipun menjatuhkan dua kekaisaran di waktu yang bersamaan. Jadi salah satu di antara Luffy dan Kid hanya akan diberikan jatah untuk melawan satu kaisar saja. Kehadiran Denjiro di tengah-tengah kegundahan Kinemon dan yang lain membuat asa mereka kembali lagi. Sebaliknya bagi Kanjuro, hal ini bisa menjadi mimpi buruk. Datang dengan cara yang epik dengan membelah kapal musuh menggambarkan bahwa teknik berpedangnya akan menjadi ancaman untuk Orochi dan sekutunya. Nah, yang perlu digarisbawahi dari kemunculan Denjiro di chapter kali ini adalah pengungkapan atas identitasnya yang tidak terburu-buru. Ia dengan sabar memanfaatkan peran Kyoshiro untuk mengambil kepercayaan dari Orochi. Ya, untuk mengelabui musuh, maka hal awal yang perlu dilakukan adalah mengelabui teman terlebih dahulu. Kira-kira itulah situasi yang dialami oleh Denjiro selama ini. Pada dasarnya, ia ingin sekali untuk mengungkapkan identitasnya sesegera mungkin pada yang lainnya. Namun menurutnya hal ini akan sangat beresiko apabila sang pengkhianat mengetahuinya. Artinya selama ini, Denjiro memang sudah mengetahui bahwa ada seorang mata-mata di dalam kelompok Kinemon. Jadi dalam kasus ini ada peran psikologis atas pengungkapan identitas mata-mata di masing-masing pihak. Siapa yang terburu-buru atau terlalu awal, maka dialah yang akan terkena dampaknya. Kita bisa melihat dari ekspresi Kanjuro yang dibuat shock atas kejadian ini. Saya rasa kesabaran inilah yang menjadi pembeda di antara Kanjuro dan Denjiro. Ditambah lagi adanya kepercayaan diri yang terlalu tinggi dari Orochi, membuat Kanjuro terjebak dalam rencana busuknya. Nah, jika melihat situasi saat ini, tentu yang lebih diuntungkan adalah pihak keluarga Kozuki. Tapi mereka tentunya belum boleh senang dulu, karena masih ada mata-mata yang sedang bermain di pihak Kaido, yaitu Drake. Ya, ia hadir untuk mewakili peran Angkatan Laut. Artinya kedua kelompok yang saat ini sedang terlibat perang di Wano, secara tidak langsung mereka menjadi musuh bagi Angkatan Laut. Jika gerakan gerilya pasukan SWORD ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan kesabaran, maka aliansi Luffy pun akan terancam. Hal ini bisa terjadi jika keikutsertaan mereka nanti hanya tiba di penghujung perang Wano di saat mereka semua kehabisan energi. Inilah yang saya kira harus diperhatikan oleh aliansi Luffy. Keterlibatan pihak ketiga akan sangat mungkin untuk terjadi. Ya, perang dengan skala besar yang melibatkan dua Yonko pasti akan menjadi perhatian khusus untuk Angkatan Laut, meskipun secara resmi Akainu belum mengambil keputusan untuk memerintahkan pihaknya bergerak ke Wano. Tapi adanya pasukan SWORD inilah yang dicurigai bergerak secara rahasia tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi di Angkatan Laut, membuat situasinya semakin rumit. Nah, peran ganda yang dimainkan Drake sendiri sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Namun saya curiga bahwa sosok siluet yang ada dalam chapter 954 adalah dirinya, meskipun ada kemungkinan itu juga adalah Kyoshiro. Yang jelas jika itu adalah Drake, maka Law harusnya akan mencurigai tindak tanduknya, dan dari sinilah peran Law akan sangat krusial di akhir-akhir perang nanti. Ia akan menjadi pembeda bagi pihak aliansi, karena pada dasarnya Law mempunyai tipikal yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Luffy dan Kid. Ya, dia mungkin saja sudah mempersiapkan strategi untuk keluar dari jebakan pasukan SWORD. Well, selengkapnya mari kita nantikan seperti apa kiprah dari mata-mata di masing-masing pihak ini. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 975. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!